Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan presentasikan hasil diskusi kita tentang teleskop dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Ulfatun Nadia Putri, kemudian ada saya sendiri Muhammad Ilham Wahyudi, dan ada Mas Hidayatur Rohma. Yang pertama adalah fungsi dari teleskop. Fungsi teleskop adalah untuk melihat objek yang sangat jauh serta benda-benda langit. Teleskop bekerja dengan menangkap gambar dengan bantuan gelombang radiasi elektromagnetik yang dapat menembus lapisan atmosfer. Fungsi lain teleskop adalah untuk memperbesar bayangan suatu benda sehingga walaupun jaraknya sangat jauh atau luar angkasa masih bisa untuk melihat. Kedua, memperkuat cahaya yang dapat ditangkapnya sehingga bayangan pun suatu benda dapat terlihat. Tiga, memberikan bentuk gambar suatu objek yang terdapat dalam jarak jauh itu sehingga dapat dilihat oleh mata. Yang keempat, membuat benda-benda yang jaraknya sangat jauh itu menjadi terlihat seolah-olah lebih dekat. Kemudian ini adalah bagian-bagian dari teleskop. Yang pertama ada find the scope, yang kedua ada focuser, yang ketiga eyepieces, yang keempat teleskop tube, yang kelima primer mirror cell, yang keenam ada lensa, ketujuh tripod, kedelapan lensa mata, ke-9 pencari, ke-10 lensa Barlow, dan 11 gunung. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, silakan. Nggak kelihatan. Pembagian teleskop. Yang pertama, teleskop jenis reflektor. Katoptrik memiliki sistem kerja menggunakan cermin. Cermin yang digunakan adalah cermin cekung. Cermin cekung akan memantulkan cahaya dan bayangan gambar. Dua, teleskop reflektor ini adalah alternatif teleskop refraktor. Kadang-kadang refraktor optik teleskop akan mengalami gangguan yang membuat bayangan diterima menjadi tidak fokus. Yang ketiga, teleskop katadioptrik memiliki sistem kerja yang tidak jauh berbeda dari refraktor dan reflektor teleskop yang menyerap cahaya dan bayangan objek yang akan diterima oleh mata. Lanjut. Contoh atau jenis teleskop. Kelihatan, Ham. Teropong bintang disebut juga teropong astronomi. Terdiri dari dua buah lensa cembung. Jarak fokus lensa objektif lebih besar dari jarak fokus lensa okuler. Dasar kerja teropong objek benda yang diamati berada di tempat yang jauh tak terhingga. Berkas cahaya datang berupa sinar-sinar yang sejajar. Lensa objektif berupa lensa cembung membentuk bayangan yang bersifat nyata. Diperkecil dan terbalik berada pada titik fokus bayangan. Yang dibentuk lensa objektif menjadi benda bagi lensa okuler yang jatuh tepat pada titik fokus. Fokus lensa apa? Fokus lensa okuler. Penggunaan dengan mata tidak berkomodasi. Untuk penggunaan dengan mata tidak berkomodasi, bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif jatuh di titik fokus lensa okuler. Perbesaran anguler yang diperoleh adalah M sama dengan FOB atau FOK. Panjang teropong adalah M sama dengan FOB plus FOK. Penggunaan dengan mata berkomodasi maksimal. Untuk penggunaan dengan berkomodasi maksimal yang bayangan dihasilkan oleh lensa objektif jatuh di antara titik pusat. Bidang lensa dan titik fokus lensa okuler. Perbesaran anguler dapat diturunkan sama dengan penalaran pada pengamatan tanpa berakomodasi dan didapatkan sama dengan M sama dengan FOB atau SOK. Coba agak dikecilin aja. Gitu aja dah. Gitu aja. Teropong bumi disebut juga teropong medan. Terdiri dari 3 buah lensa cembung, yaitu lensa objektif, lensa okuler, dan lensa pembalik. Dasar kerja teropong bumi, lensa objektif membentuk bayangan bersifat nyata.
terbalik dan diperkecil yang jatuhnya pada jarak 2F yang jatuh pada FOB. Bayangan dibentuk oleh lensa objektif menjadi benda bagi lensa pembalik jatuh pada jarak 2F pembalik sehingga terbentuk bayangan pada jarak 2F pembalik juga yang bersifat nyata, terbalik dan sama besar. Dengan adanya lensa pembalik, panjang teropong dirumuskan menjadi D sama dengan FOB plus 4F pembalik plus FOK. Lensa pembalik berfungsi untuk membalikkan arah cahaya sebelum melewati lensa okuler. Lensa okuler berfungsi seperti loop, membentuk bayangan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Adanya lensa pembalik tidak mempengaruhi besaran akhir bayangan akhir bersifat maya, tegak, dan diperbesar dengan perbesar M sama dengan D sama dengan FOB atau FOK. Teropong prisma terdiri atas dua pasang lensa cembung atau dalam kurung sebagai lensa objektif dan lensa okuler dan dua pasang prisma kaca siku-siku sama kaki. Sepasang prisma yang diletakkan berhadapan berfungsi untuk membelokkan arah cahaya dan membalikkan bayangan. Bayangan yang dibentuk lensa objektif bersifat nyata, diperkecil dan terbalik. Bayangan nyata dari lensa objektif menjadi benda bagi lensa okuler. Sebelum dilihat dengan lensa okuler, bayangan ini dibalikkan oleh sepasang prisma siku-siku sehingga bayangan akhir dilihat maya, tegak, dan diperbesar. Perbesaran bayangan yang diperoleh dengan memakai teropong prisma sama dengan teropong bumi. Beberapa keuntungan praktis dari teropong prisma dibandingkan teropong yang lain. Menghasilkan bayangan yang terang karena berkas cahaya dipantulkan sempurna oleh bidang-bidang prisma. Dapat dibuat pendek sekali karena sinarnya bolak-balik 3 kali melalui jarak yang sama. Dipantulkan 4 kali oleh 2 prisma. Daya stereoskopis diperbesar, 2 mata melihat secara bersamaan. Dengan adanya prisma, arah cahaya telah dibalikkan sehingga terlihat bayangan akhir bersifat maya, diperbesar dan tegak. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Teropong pantul terdiri dari sebuah cermin cekung berjarak fokus besar sebagai cermin objektif, sebuah lensa cembung sebagai lensa okuler, dan sebuah cermin datar sebagai pembelok arah cahaya dan cermin objektif ke lensa okuler. Diperbesar. Teropong panggung terdiri dari dua lensa, yaitu lensa objektif berupa lensa cembung, lensa okuler berupa lensa cekung. Dasar kerja dari teropong panggung. Sinar-sinar sejajar yang masuk ke lensa objektif membentuk bayangan tepat di titik fokus lensa objektif. Bayangan ini akan berfungsi sebagai benda maya bagi lensa okuler. Oleh lensa okuler dibentuk bayangan yang dapat dilihat oleh mata. Perlu diketahui bahwa bayangan yang dibentuk lensa okuler adalah tegak. Perhatikan diagram dari proses terbentuknya bayangan benda pada gambar berikut dan gambar di atas untuk pengamatan tanpa berkomendasi. Maka panjang teropong adalah D sama dengan F OB min FOK. Perbesaran angular yang didapatkan adalah sama dengan perbesaran pada teropong bintang ataupun juga teropong bumi. M sama dengan F OB atau FOK. Next. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.